Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Saya video nanti. dari Mas Sugeng tadi ucapan salam di sini. KB selamat minggu Natal, salam sujud karena mereka adil katalino, bacurani kasuraga, basengan kaju kata. Oke, nggak ngantuk ya? Harus buka mata, buka telinga. Nanti akan ada kuis hadiah yang menarik. Hadiahnya apa ya? Anggrek ada, vitamin anggrek ada. Coba saya mau tanya dulu, yang sudah punya usaha budidaya anggrek berapa orang? Oh gitu, ada berapa yang pokoknya sudah biasa dengan anggrek? 1, 2, 3, sebelah kiri udah punya anggrek? Mama? Oh, yang mahasiswi hari ini dari kampus mana? Oh ini calon-calon pengusaha ya. Amin. Hari ini kenalkan saya Irmi Purnawanti Indaningrum dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau pusat risetnya ada di Kebun Raya Bogor. Jadi kalau nanti yang punya kesempatan ke Kebun Raya Bogor, monggo ketemu saya dan Pak Roni Katiman. Nanti masuk YouTube-nya Pak Roni loh. Ya. Nanti bisa melihat lagi paparan hari ini seperti apa. Kalau di sini kan tadi kata Mbak Septi kan takutnya lupa ngantuk. Jadi mudah-mudahan saya tidak mencoba kepada Ibu ya. Lanjut Mas. Jadi ini Bapak dan Ibu seperti disampaikan struktur organisasi BRIN banyak. Jadi kalau misalnya nanti yang adik-adik mahasiswa banyak program, ada riset asisten, ada MBKM, kemudian nanti ada magang juga. Silahkan lihat-lihat di websitenya BRIN ya. Karena kan sekarang juga sudah bukan lagi menjadi hal yang lumrah atau hal yang susah kalau misalnya kita googling di sosial media. Nanti bisa kegiatannya. Ada juga bantuan biaya penelitian riset di sana. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ke anaknya juga. Khusus Bapak dan Ibu yang lain, banyak kegiatan di BRIN juga yang mungkin nanti pelatihan dan magang. Silahkan kalau misalnya buka mbah Google-nya, masukkan kata kunci BRIN, di situ akan banyak pelatihan dan lain sebagainya. Kita mulai ya Mas hari ini. Ini perkenalkan kami. Nama saya Yuni, saya Pak Roni. Kalau mau mencatat nomor saya silahkan. Siap-siap nyatet nih. Udah? Silakan di 0816 148 2142. Monggo kalau misalnya habis acara di sini masih mau diskusi, Bu ini kurang jelas pemaparannya, Bu ini bahannya seperti apa, saya ingin jadi pengusaha. Silahkan diskusi dengan nomor tadi ya. Ulang ya, 0816 148 2142. Ya? Oke. Irni ya namanya. Nanti akan ditemani oleh Pak Roni. Jadi saking kami sama-sama dari Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan. Salah satu unit kerja yang memang salah satu tugas fungsinya adalah melakukan konservasi tumbuhan. Lanjut Mas. Nah, potensi tanaman hias anggrek kalau misalnya kita klasifikasikan lagi masuk ke dalam salah satu tanaman hias, di mana kalau kita ekspor itu hanya ada 2 jenis anggrek dan non anggrek. Bapak Ibu bisa lihat di BPS, anggrek juga sudah banyak yang digunakan tidak hanya sebagai tadi Ibu mungkin memelihara cuma untuk mempercantik rumah gitu, seperti itu. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu usaha untuk Bapak dan Ibu menjadi entah itu mau usaha sampingan ataupun menjadi usaha utamanya. Karena anggrek ini potensinya luas, apalagi di sini di Kalimantan Tengah banyak anggrek spesies ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyilangkannya, kemudian menghasilkan anggrek dengan varietas baru. Bapak dan Ibu bisa daftarkan namanya, mau bikin nama Ibu gitu siapa, misalnya anggrek Nani Wijaya gitu. Itu bisa juga. Jadi hari ini insya Allah akan kami paparkan tentang pemeliharaan
potensi ekonomi. Dan nanti kita akan praktek ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak boleh kan? Nanti saya colek-colek ke belakang. Lanjut Mas. Nah, kalau misalnya ini yang gambar ini adalah anggrek dendrobium. Jadi ini yang memang anggrek banyak dibudidayakan. Contohnya ini juga potensi anggrek dendrobium ini tidak bandel, tidak memerlukan penanganan yang rumit dibanding dengan anggrek spesies mungkin yang harus shadingnya untuk intensitas hanya Bapak dan Ibu harus dikurangi dan lain sebagainya. Nanti ini kita akan bisa setelah kita punya satu tanaman hidup atau 10 gitu ya. Kalau misalnya Ibu memperbanyak jenis lain, tanaman lain itu harus ada sertifikasi tanaman hidup. Kalau untuk tanaman hias, Bapak dan Ibu punya tanaman hias yang bagus, itu bisa digunakan sebagai induk dari tanamannya. Lanjut Mas. Nah, tipe anggrek. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat tanamannya, anggrek itu ada yang simpodial, ada yang monopodial. Ya. Kalau monopodial itu apa? Jadi yang dicirikan titik tumbuhnya ada di ujung batang. Biasanya nanti kita lihat ada contoh di bawah. Kalau simpodial tidak memiliki batang utama, dia memanjangnya ke samping. Ya. Kalau yang monopodial ke atas, yang simpodial ke samping. Lanjut Mas. Nah, ini contohnya salah satu dendrobium. Dendrobium kalau yang tahu tanamannya, berarti dia bisa menumbuhkan anak ke samping, berarti simpodial. Banyak jenisnya, mungkin juga di sini di hutan-hutan Palangkaraya di Kalimantan Tengah banyak yang ada yang dindikil, lineal, alternatum dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Ini nih si bunga anggrek bulan yang cantik, harganya juga mahal. Kalau tadi mungkin dendrobium bisa di kisaran 35.000 sampai 50.000. Kalau phalaenopsis Bapak dan Ibu jual minimal paling murah 75.000. Ada yang bisa sampai 250 satu pohon ya Bapak dan Ibu, bukan satu gerombolannya gitu. Lanjut. Ini yang panda. Ini panda juga lumayan, tapi kita banyak impor. Sebetulnya kita juga banyak spesiesnya, hanya saja ini belum dibudidayakan secara optimal. Yang ada beberapa pengusaha hanya melakukan impor dari Thailand. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menghasilkan bibit yang nantinya menjadi importir ke Jawa gitu, seperti itu ya, karena memang sedang banyak di sana. Untuk vanda ini tipenya monopodial, jadi dia ke atas. Ada juga kalau di Tangerang Selatan namanya adalah vanda tricolor. Itu di sana sebagai maskotnya kota Tangerang Selatan. Mungkin di sini maskotnya apa ya? Ya orang floranya apa deh? Maskot floranya? Sama diabetes ya. Sebenarnya. Lanjut Mas. Nah ini Grammatophyllum, jenis-jenis juga tipe pertumbuhan simpodial. Kalau dari sisi harga ini tidak terlalu kurang begitu banyak dibudidayakan, tapi juga harganya lumayan kalau untuk yang spesies. Lanjut Mas. Nah ini pasti sering mendengar anggrek hitam. Ya. Sebetulnya sih nggak semuanya hitam ya Bapak dan Ibu, mungkin cuma labelumnya saja. Labelum itu lidahnya. Jadi yang bagian bunganya ini banyak di Kalimantan Tengah. Kami juga punya beberapa koleksi anggrek Sphaerotheca yang ada di Kalimantan Tengah. Sekarang ini sedang dilakukan penelitian di tim kami kerjasama dengan PT Martina Bento terkait dengan manfaat koelogi untuk dimasukkan ke dalam kosmetik, gitu, seperti itu. Jadi anggrek tidak hanya indah, bisa menghasilkan uang, gitu, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik dan sekarang ada obat karena dari hasil penelitian anggrek ini ada bisa bersifat sebagai antimikroba, kemudian antioksidan dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak ya Bapak dan Ibu yang ada di dalam. Lanjut Mas. Nah ini jenis-jenis lainnya. Ini yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya kali ya, sepatu betis, sarastil atau ya, gitu seperti itu. Ada juga beberapa anggrek yang unik, gitu seperti itu. Lanjut Mas. Nah
Kalau Bapak dan Ibu tadi sudah kita melihat beberapa jenis anggrek, saya akan kenalkan kira-kira kalau saya berusaha dengan anggrek, apa sih yang bisa dibuat? Satu, dalam bentuk botolan. Nanti kita akan belajar kali ini cara membuat botolannya seperti apa. Kedua, dalam bentuk kompot, community pot, jadi satu pot isinya banyak, itu juga bisa dijual. Dalam bentuk sinding tunggal, jadi yang tadi dalam bentuk community pot kita bisa pisahkan anak-anaknya menjadi satu-satu, itu juga bisa dijual. Sekarang yang banyak masuk adalah sinding tunggal dari Thailand. Jadi Bapak dan Ibu punya potensi usaha yang luar biasa. Terus kemudian remaja, dewasa, dan dunia. Lanjut Mas, kurang lebih seperti ini segmen usaha anggrek. Kalau sebetulnya lebih banyak lagi, karena kadang ada yang membuat juga perhiasan, jadi bunga anggreknya diabadikan dalam bentuk resin, kemudian juga ada yang dikasih emas dibaris ya, jadi anggrek dibentuk sebagai cincin dan lain sebagainya. Ini ada 8. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ini kan ada berapa orang total ya? Bapak-Ibu ada 200. Kurang lebih lah ya 200. Bisa beberapa kelompok hanya fokus di botolan karena botolan memerlukan laboratorium. Tapi ada yang hanya fase komponen saja. Jadi dia ngambil botolan dari lab. Mungkin kalau yang botolan ada yang di mana di kampus saya yang cocok karena mungkin di kampus ada fasilitas laboratorium. Kemudian selama 4 bulan dibesarkan satu-satu, itu juga bisa menghasilkan uang. Kemudian hanya membesarkan saja, fase sinding tunggal dirawat, besar, dijual. Hanya 4 bulan kurang lebih. Atau 3 sampai dari fase remaja merawat sampai menjadi fase tunggal. Jadi baiknya ini tuh dibentuk oleh suatu komunitas. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya di sini, ini satu RT atau satu desa bisa gimana ya? Ada yang satu RT. Oh, satu RT. Jadi jangan ibu yang ini bikin kompot semua, ibu yang A bikin kompot, misalnya satu sinding tunggal, nanti ekonominya berjalan di situ, gitu ya. Lanjut nanti juga ada nanti yang bikin hanya floris, dia cuma nyewa aja dan yang bikin fase bunga. Saya cuma masukkan ke kantor-kantor, sekarang juga mereka senang gitu ya. Ada yang buat untuk hanya bunga potong. Terus kemudian ada juga yang bikin souvenir. Ini yang lagi tren di Jakarta, bikin souvenir dari anggrek untuk pernikahan. Jadi masukkan ke dalam botol-botol, kemudian itu dijual. Harganya lumayan, antara 10.000 sampai 15.000. Padahal anggreknya cuma satu yang kecil-kecil ya, itu Bu. Isinya gitu Pak. Itu untuk souvenir pernikahan sekarang yang lagi tren. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari analisa usaha tadi, saya cuma ngambilkan sama yang keempat, yang pembesaran menjadi dari sini tunggal menjadi tanaman remaja, itu yang RC-nya paling tinggi, rasionya 1,72. Jadi Bapak dan Ibu cuma dari hasil tunggal membesarkan 4 bulan, bagi pasti dapat duit gitu kan. Kalau misalnya tadi Mas tolong harga botolan untuk dendro ya, itu sekitar 35.000 sampai 50.000, satu botol isi 30. Untuk kompot itu biasanya sekitar 30.000 sampai 75.000, isi 30. Untuk yang fase sinding tunggal itu 3.500 sampai 5.000 satunya. Ini udah kebayang tuh duitnya ya. Ayo ibu kan sama itu duit ya. Saya juga ibu-ibu. Untuk fase remaja itu biasanya antara sekitar 7.500 sampai 10.000. Ini tergantung lokasi beda-beda ya Bu. Kalau di sini mungkin mahal. Terus kemudian fase bunga 35.000 minimal. Jadi nanti kita bisa menghitung dan memang tadi Mas untuk yang fase 4 ini yang fase yang tanaman remaja itu yang paling tinggi dan memang itu yang paling mudah. Jadi kalau ibu sekarang baru memulai usaha anggrek, ya udah kalau pajakan dulu beli sinding tunggalnya seperti itu. Dan sekarang kan penjualannya juga lebih mudah, marketplace banyak ya, ada Tokopedia, ada Shopee. Yang penting berteman dengan apa namanya
yang satu botolan. Jadi gimana sih caranya? Kalau teknik perbanyakan tanaman pasti sudah biasa, ya kan? Ada yang dari biji itu degeneratif, Bapak dan Ibu bisa makan buah mangga ada bijinya ditanam tumbuh juga kan? Cuman dia berarti rasanya kan akan namanya biji ya, seperti anak perpaduan ibu dan bapak. Jadi kalau ibunya manis gitu, ketuanya bapaknya asam, bisa jadi anaknya ada yang manis, ada yang asam, ada yang asam manis kan seperti itu. Dan sekarang yang teknologi yang kita akan kenalkan adalah teknologi yang kedua, yang vegetatif. Jadi tidak ada istilah nanti ibu menanam semangka berdaun sirih ya. Jadi kalau misalnya menanamnya anggrek, keluarnya harus anggrek. Kalau anggreknya warnanya merah, keluarnya juga merah. Nah, di sini tidak ada perubahan karena kalau misalnya nanti ibu atau bapak atau ada yang melakukan kegiatan merubah warna tanaman, itu namanya ada lagi rekayasa genetika. Jadi beda. Sekarang hanya perbanyakan, istilahnya fotokopi. Kalau misalnya tanamannya bagus ya bagus, jadi berarti indukannya harus bagus. Halo yang punya kiri, serius banget dia lagi di sosmed. Nah ini kalau buat bapak-bapak dan ibu mungkin pengetahuan saja, biar gak kudet kalau ditanya anaknya. Kalau ini kursus jurusannya apa nih? Oh kita profesoran, bapak-bapak mau jadi dulu ya. Nah kalau untuk yang ini dari kebanyakan tanaman secara in vitro, jadi kita menanamnya di laboratorium bapak dan ibu. Laboratorium untuk anggrek tidak harus seperti nanti laboratorium yang saya tawarkan, itu bisa juga skala rumah tangga. Di Jawa sudah banyak yang buat. Saya kurang paham mungkin di sini apakah sudah ada atau belum gitu ya. Dan putusannya biayanya murah. Kemudian kalau misalnya sudah jalan, itu bisa menjadi salah satu usaha juga. Jadi ini tadi saya sampaikan, kalau misalnya diambil dari bagian tanaman, diambil bagiannya sedikit. Sebetulnya kalau dari teorinya totipotensi, jadi total genetik potensial. Sel apapun yang diambil, mau itu daun, batang, kemudian akar, bisa dimasukkan ke dalam media, itu tumbuh. Itu secara teori ya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, basic. Cara tidak? Tidak semudah itu, basic. Ternyata memang perlu beberapa tahapan. Saya bisa lihat. Oh ya, nih. Kalau sejarah kultur jaringan sendiri itu sudah 1838, sudah berapa lamanya gitu ya. Tapi sekarang banyak peneliti-peneliti sehingga kita menemukan satu media. Jadi kita tidak pakai tanah, medianya pakai agar-agar, jadi sama dengan ibu membuat kuning. Ada yang belum pernah pakai kultur jaringan enggak? Belum ada sih ya? Belum ada. Belum ada. Jadi ini pengetahuan. Ini kemudian kita masukkan ke dalam lab. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan perbanyakan tanaman di luar, itu pasti terkendala cuaca. Ada hujan, ada angin, nah sekarang lagi ada puting beliung gitu kan. Ini di dalam sana tidak bisa memproduksi tanaman dalam jumlah sekian. Jadi kalau misalnya kita punya satu tanaman untuk anggrek, dalam setahun kita bisa menghasilkan minimal 10.000 sampai 50.000 tergantung kapasitas lab bapak dan ibu. Kemudian ini nanti istilah materi ini akan saya kasih panitia, kalau yang mau silahkan minta gitu ya. Nanti biar untuk dipelajari lebih lanjut. Ini fasilitas lab kultur jaringannya seperti ini bapak dan ibu, ada di Serpong, kemudian juga ada di Kebun Raya Bogor. Nanti yang mau, yang punya waktu silaturahim ke sana silahkan nanti komunikasi. Kapasitas lab kami 2 juta bibit per tahun. Jadi ruangannya seluas 40 x 20 800 meter persegi, ada beberapa bagian. Nah peralatannya seperti ini. Ada beberapa peralatan yang mungkin yang sudah biasa ini microwave
tiang itu bisa dari besi, bisa dari bambu, bisa dari kayu dan lain sebagainya. Nah ini yang in vitro saya kenalkan. Jadi perbanyakannya tadi tanaman hidup yang Bapak dan Ibu miliki, mau itu tanaman hidupnya anggrek, terus kemudian jahe, pisang dan lain sebagainya, ada di titik nol. Pasti yang bagus ya Bapak dan Ibu, karena kan inginnya yang unggul. Ada 2 tahap kritis di sini. Satu adalah kita memasukkan anggrek ke dalam laboratorium. Kita ada sterilisasi X1. Jadi karena itu ada debu, ada cendawan, ada bakteri, dibersihkan dulu, kemudian induksi tunasnya. Setelah jadi berakar, karena ini harus berakar, kita keluarkan. Kita di botolan yang tadi ya Bapak Ibu. Tahap kritis kedua pada saat dia keluar dari laboratorium. Jadi ada 2 tahap kritis. Ini namanya yang ruang inkubasi. Ada AC, pakai lampu artifisial, tidak menggunakan matahari di sini. Karena di dalam medianya sudah ada gula di sana untuk sumber karbonnya. Nah ini yang anggrek dendrobium. Jadi kita bisa ambil bagian kekinya atau anakannya, kemudian diperbanyak di laboratorium seperti ini. Nanti kita hasilkan botolan tadi. Harganya memang lumayan. Ini yang phalaenopsis, yang anggrek bulan tadi. Kita bisa ambil bagian tunasnya atau tidak daunnya. Ini dari daun di Bapak dan Ibu. Kemudian jadi tanaman. Tadi kan saya sampaikan bahwa potensi ya, semua bagian tanaman bisa menjadi bibit kembali. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa kita keluarkan menjadi bibit kembali, berarti kulit jaringannya tidak berhasil. Ini prosesnya. Jadi tadi yang si botolan-botolan ini kita pisahkan, kemudian kita tanam kembali untuk memperbanyak. Ini yang botolan seperti ini tadi. Si tanaman yang sudah kita perbanyak, kemudian kita pindahkan ke dalam botol. Sebelum dikeluarkan, karena ini tanamannya masih kayak bayi, apa istilahnya kalau prematur, jadi tidak bisa langsung dikeluarkan ke tempat yang panas. Jadi harus pelan-pelan dulu. Nanti ada botolan yang kita kasihkan kepada Bapak dan Ibu sebagai door prize, ya, tapi gak banyak ya. Nanti jadi setelah Bapak dan Ibu terima, jangan langsung dikeluarkan dulu, tapi disimpan dulu di dalam ruangan biar nanti adaptasi. Nah ini kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalnya intensitas cahaya yang di botol itu dia semuanya ada, tapi kalau di luar dia harus adaptasi dengan lingkungan sekitarnya, mungkin lebih panas dan lain sebagainya. Nah ini tahapan aklimatisasinya, nanti kita akan peragakan juga, Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi siapkan medianya, tanamannya, kemudian ada prosesnya. Nah ini untuk pemeliharaan tadi, karena kita ada beberapa segmen. Bilingan dendrobium kemudian dipindahkan ke akar kayu, penambahan media kaliandra, dewasa siap bunga. Ada beberapa vitamin, tadi ada yang request doorprize-nya vitamin katanya, mudah-mudahan diberikan ya. Kemudian setelah menjadi kenop calon bunga, ini ada contohnya di sini yang kenop, kemudian bunga mekar. Untuk penanganan hama dan penyakit, memang agak ribet, tadi harus pakai karet ya, tadi saya sampaikan. Untuk fungisidanya yang biasa kami lakukan dengan antracol, kemudian bakterisidanya bisa berbagai macam jenis tergantung kondisi masing-masing seperti itu. Insektisida dan kemudian ini cara contoh perawatannya harus rajin karena ini epifit ya Bapak dan Ibu.
Kalau Bapak Ibu dan Bunda nanti juga kita akan akan demokan untuk persilangan hari ini. Jadi bagian bunganya ini untuk yang Phalaenopsis. Tadi ada yang udah, ibu yang siapa Bu? Bu Titi. Nah, beliau udah tahu labelum, tadi pas saya bilang labelum, tahu labelum yang mana. Bagian sini nanti ada putih, jadi ada jantan dan betinanya. Nanti kita masukkan. Kemudian itu nanti kalau berhasil dia akan akan layu dan kemudian akan menjadi buah. Nah ini buahnya. Ini pun kalau Bapak dan Ibu sudah punya buahnya bisa kita masukkan kembali ke dalam lab kultur jaringan untuk dikecamatan kemudian menjadi bibit. Cara ini lebih mudah untuk menghasilkan bibit kultur jaringan dibanding cara yang tadi yang ada 2 tahap kritis tadi. Ini kalau pengurangan dana yang skala rumah tangga, kalau Bapak dan Ibu nanti ada yang berminat atau usaha gitu ya, kurang lebih biayanya mulai dari 18 sampai 87 juta tergantung peralatan yang dibeli. Ini 7 ini kurang lebih item yang ada. Bapak dan Ibu bisa bekerja di luasan 1 kamar gitu ya, ukuran 3x4. Ada bagian yang memang dipisahkan sebagai tadi ruang inkubasi. Kemudian juga ada yang dimana strong media. Ini harus ada autoclave dan kemudian timbangan dan laminar air flow. Ini saya harga Jawa ya, maaf Bapak dan Ibu kalau di sini belum update itu seperti itu. Boleh nanti kalau misalnya info, kalau saya pengen bikin seperti ini, infokan saja ke kami nanti dibantu gitu kira-kira kemana. Untuk media bisa pakai, ini pasti udah pernah ada buku Ponex, itu bisa dipakai juga. Kemudian sudah ada media ready, bisa pakai tambah pisang dan kelapa. Nah itu. Jadi nanti kalau mau berusaha kurang lebih modalnya minimal segitulah gitu. Nanti kalau mau buka lagi untuk jaringan. Tadi untuk adik-adik mungkin ya, nanti kalau misalnya melakukan usaha sebagai penangkar istilahnya ataupun memiliki kebanyakan bibit, itu bisa mendaftar ke kegiatan namanya pendanaan perusahaan pemula berbasis riset. Syaratnya soalnya maksimal umurnya 40 tahun Pak. Nanti jadi punya perusahaan, mengaplikasikan teknologi yang ada ataupun punya apa, silahkan daftar. Saat ini pembiayaannya bisa sampai 300 juta. Di sana juga akan dilatih tidak hanya untuk teknis tapi juga manajerialnya. Jadi kalau misalnya nanti punya usaha apapun itu yang kemarin kan sudah banyak materi-materi yang lain ya, ada jamur, ada lain sebagainya. Bisa kalau misalnya mau masuk ke sini perusahaan pendanaan PPBR. Ini salah satu contoh. Ini tanamannya kentang di Wonosobo Dieng. Jadi ini Mas Adi namanya, Mas Adi Nurholis, lulusan S2 UGM. Dia melakukan perbanyakan bibit tanaman secara kultur jaringan karena ini di Dieng pusatnya kentang. Dia perbanyakannya adalah tanaman kentang. Sekarang sudah menjadi PT Adiguna Laboratori dengan kapasitas produksi 50.000 benih kentang 1 tahunnya. Udah jadi pengusaha ini. Mobilnya awalnya Hijet 1000, pas kemarin kami ke sana sudah Fortuner udah. Kan sudah terlihat bedanya ya, nanti kalau mobil sudah berubah. Saya harap sih dari sini nanti ada 1 atau 2 orang yang bisa lanjut dan menjadi seperti ini. Amin. Semangat ya. Nah, ini videonya lab kami. Kurang lebih sebentar. Tadi kan gambar saja ya Bapak dan Ibu. Ini masuk ke dalam laboratorium seperti ini. Ini pembuatan medianya, beberapa bahan kimia. Ini lalu setelah dipasang dituangkan ke dalam ini, disterilisasi dan dipakai autoclave. Nah ini penanamannya di laminar.
cuma satu harus jadi 5 kemudian kelipatan lagi. Ini mulai ditanam. Tabungnya ini bisa boleh nanti pakai botol bekas selai, botol bekas apapun gitu bisa dipakai. Yang penting disterilisasi. Ini ruang penyimpanannya Bu, yang harus pakai AC tadi, namanya ruang inkubator atau termostatik. Nah, ini setelah dari lab, kemudian dikeluarkan. Tadi kan ada beberapa fase ya. Setelah botolan ada fase kompot. Ini lagi proses pengeluaran. Kalau ini sih memang kan posisinya harus memang ada tabungnya seperti ini. Nanti kita praktekkan juga. Dicuci dengan air mengalir. Ini kalau mau praktek di sana boleh, kalau mau magang adik-adik. Meskipun pendidikan agama Kristen, tapi kan membuka wawasan ya. Nah ini nanti akan dipraktekkan oleh Pak Roni. Direndam dulu karena takut adanya kontaminasi. Dikering anginkan, harus kering. Nah setelah itu tadi kita persiapkan media alam dan pakis. Memang pakis sekarang lagi susah, mungkin sekarang yang paling banyak adalah dari bambu ya bambu ya medianya. Ini tanam karena kompot, satu pot banyak community pot. Seperti ini seedling tunggal. Jadi yang fase yang tadi mulai dari seedling tunggal ke remaja. Ini dari kompot dipisah satu-satu. Ini yang paling enak, sudah tanamannya sudah hidungnya bagus, sudah tidak kematiannya rendah seperti itu. Ini pakai sabut kelapa bukan dari itu medianya. Tapi hari ini kita gak ada ya kalau dia. Kemudian tambahkan dengan kaliandra. Bisa juga dengan dari bambu. Nah ini yang seedling tunggal hasilnya tadi setelah dari kompot. Kemudian kita pindahkan lagi ke pot 15 untuk menjadi anggrek remaja. Kemudian dipelihara lagi menjadi anggrek dewasa. Ini anggrek berbunganya. Kalau udah begini, anaknya udah berbunga. Kalau dari in vitro dari awal sampai akhir bisa kurang lebih sekitar 2 tahun. Tapi kalau saya in vitro mungkin untuk media tanaman-tanaman spesies itu lebih baik. Kalau yang lain bapak ibu cukup ini. Nah, ayo siap ya. Taruh dibantu dong, kapan aja siapa yang duluan? Boleh nggak masuk bang? Dibantu dong masuk. Apa bu? Siapa yang mengatakan duluan? Boleh ya? Udah siap ya? Takutnya dibilang nggak adil atau siap. Udah siap bu? Hadiahnya apa nih? Oh, hadiahnya pupuk tadi. Sama itu ya, sama tanaman anggrek ya. Pupuk sama tanaman anggrek. Anggreknya praktikum dulu. Ya, tapi kita pakai praktikum dulu anggreknya ya. Nah, sebutkan ibu ang. Punya siapa? Dua kok. Sebutkan apa ya bu? Terima kasih, saya Mas Kuarti. Ada 2 tadi, ada monopodial, dia tumbuh ke atas, dan simpodial ke samping. Kita lihat ya. Coba. Iya. Aku yang punya. Bicara dulu Marlin. Namanya apa dulu. Lanjut ya. Yang depan jangan kepala dong. Ayo ibu. Nah. Sebutkan 2 tahap klinis kultur jaringan. Hadiahnya formula dan botolan. Ayo. Mana Pak Sugeng? Sebutkan 2 tahap klinis kultur jaringan. Hadiahnya botolan sama formula bu ini.
Dilihat fotonya. Wow. Ada dua tadi yang ada alur, ada yang tanaman anggrek, kemudian sampai botolan tadi. Ayo. Buka primbon Bu yang moto. Ayo ini dari kamu serius banget, Pak. Ayo, ada dua. Ayo Bu Tunggu nih. Nanti berarti diundur nih nggak dapat. Gak bisa muncul. Pas yang gambar lab Bu tadi gambar laboratorium. Iya. Saya udah kasih ini nih, kasih belum nih? Lihat nih, balik nih. Ini balik nih. Ini udah balik nih semuanya. Tuh. Tuh ada kritis 1, kritis 2. Ayo. Tujuannya siapa? Dari mana? Oke, baik. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kristiani dari mahasiswa IAIN. Jadi tadi ada dua tahapan. Nah, jadi tahapan pertama itu Apa contekan? Tadi moto aja Pak. tahap kritis 1. Nah, tahap kritis 1 Nah, oke. Tahap kritis 1-nya pembuatan media tanaman, pembuatan stok media, sterilisasi eksplan, induksi tunas, multiplikasi tunas. Tadi yang satu tuh. Tahapan 2, aklimatisasi. Betul. Dapat itu ya? Dapat golongan ya. Gitu. Nggak apa-apa langsung. Bu, langsung kasih aja nggak apa-apa. Oh iya, kasih nggak apa-apa. Daripada nyari-nyari. Ya. Tadi yang mbaknya ke depan boleh Mbak? Kasih apa ini? Biar betul. Ya apa sih? Nih, jadi tadi inisiasi eksplan steril saat memasukkan tanaman ke dalam lab, kemudian saat mengeluarkan tanaman ke luar laboratorium, itu dua tahap kritisnya. Karena kenapa memasukkan harus steril, kemudian mengeluarkan harus hidup, ya kan? Satu lagi ya. Yang kanan nih mana? Yang kanan siap-siap. Nah, ini sih duit. Ayo Bu. 50.000. Ayo Bu. Ayo. Karena saya punya usaha jadi ada duit ya Bu. Berbiasa. Ya, perkenalkan nama saya Eka Felicita dari pertanyaan, ada berapa segmen usaha anggrek? Sebutkan segmen. Yang aku tahu cuman ada berapa segmen? Ada 8 segmen, tapi nggak tahu nama-namanya. Ada undangan lagi nggak? Tadi yang setengah dari masuknya. Ada nggak Bu? Ayo Bu. Taruh nih ke depan nih. Kenapa? Kita dapat. Baca Bu, baca Bu. Baca. Dan Bu siapa? Ada 8. Dikasih aja tuh dibaca. Kasih aja. Tapi dua. Itu ada 8 betul Bu, sebutkan Bu. Usaha. Ya, sebutkan. Apa bacanya nih? Nah. Coba dibalik di belakang. Iya. Hah? Ini dari
Bagi dua sama yang belakang Bu nanti. Ayo. Siapa yang kedua? Ayo Ibu. Udah ditunggu nih. Ya. Bagi dua sama Mbak yang belakang ya. Bagi dua kebiasaannya ya Pak. Diingatkan lagi. Ibu gak kebaca. Gimana? Oh, dia nikmat dikasih kuis. Kalau ini yang belakang kasih juga deh. Hah? Kasih sama aja. Soalnya di sini beli makan mahal. Yang belakang nanti ke saya ya. Ya, nanti ke barang nih ya, sama-sama. Oke, praktikum ya. Dari saya siap. Nanti kita lihat praktikum. Praktikumnya gimana ya, Bro? Ke depan semua. Ke tengah aja Bu nanti Bu. Oh, Ke tengah nanti. ke tengah ya. Nanti kita lihat. Boleh nggak digeser ke tengah, Bapak-bapak? Jadi ini alat dan bahannya. Kalau mau di rumah praktek, tadi yang dapat bunga nih saya catat nomornya ya. Enggak, Yang dapat botolan saya catat nomornya. Mas. Nanti aja tanamannya yang ke sana. Ininya di sini atau mau mejanya ke tengah. Saya tunggu jadi pengusaha awal ya. Jadi alat dan bahannya ini kemarin Pak Sugeng dan kawan-kawan juga mencari bahannya di sini semua ada. Boleh maju. Ayo ibu maju. Jadi ada kayu pakai cakra. Kemudian memang ada harus pakai pot tanah. Majunya duduk di depan aja Bu. Ya, ya. Duduk di depan, cukup nggak duduk ya? Nanti kita ini ya. Mau kepegangin sini Ya. videonya. Nah, yang mau nonton maju ke depan ayo. Nanti pengalamannya kalian. Ini dengan materi dengan Maroni. Jadi ini yang mau disiapkan. Kemudian sekarang kita akan melakukan persilangan anggrek. Jadi Bapak dan Ibu yang punya anggrek mau buah-buah, duduk dulu ya Bu ya. Depan boleh. Nanti ini Pak Wami akan menjelaskan. Kemudian nanti saya akan beri satu orang tadi Mbak yang dapat anggrek ya, yang tadi. Mbak siapa Mbak? Ya. Ke depan ya, nanti bilangin. Ya. Ini tahapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba untuk membawakan praktikum. Kalau teorinya tadi sudah sama Bu ini ya. Jadi di sini ada tadi teori untuk persilangan anggrek. Jadi untuk persilangan anggrek sebaiknya ada indukannya dulu, ya, 2 indukan yang bagus. Nanti bisa untuk selfing atau persilangan sendiri, bisa juga dengan dari anggrek jenis lain. Tadi teorinya sudah sama Bu ini, ada bagian-bagian bunga. Coba saya ke tengah bentar. Jadi yang bagian-bagian bunga tadi yang diterangkan Bu ini, kalau untuk persilangan yang bagian utamanya itu yang serbuk sari sama putihnya. Jadi kalau di bunga anggrek, ibu-ibu, bapak-bapak, ini serbuk sari
teorinya, yang gambar ya, gambarnya. Jadi ini yang bagian atas daun sari. Jadi kalau dibuka ada 2 butir kuning. Bentar saya buka. Ini bagian ini ya, sebelah atas ya. Kita bisa pakai Tusuk gigi bisa, pakai pincet bisa. ngambil apa? Bagian Bunga jantannya. Nih bunga jantannya ada kuning ini, bagian atas ya, kecil ya, tapi yang kelihatan ya. Warnanya kuning ada 2 butir. Nah di bagian bawahnya itu ada bunga betinanya. Jadi bunga betinanya itu biasanya kalau siap untuk disilamkan dia ada wangi semerbak. Jadi bunganya itu pas mekar untuk 2 hari atau 3 hari. Nah yang bunga jantannya ini tinggal dimasukkan ke ini yang bunga jantannya yang kuning 2 butir, tinggal dimasukkan ke bagian bunga betinanya, bisa pakai tusuk gigi, pakai pincet atau pakai lidi. Ini tinggal kita masukkan. harus dibantu ya. Ya dibantu. Secara ada semut. Kita kawinkan dia. Dipaksa. Karena Yang bagian betinanya siap kawin biasanya dalam dirinya basah. Nah ini udah kita masukkan ke bagian ininya, ke bagian Ini yang nanti selfie-nya Bapak dan Ibu karena yang ini selfie. dari bunga yang sama. Bisa juga Nanti. dari pohon yang berbeda ya. Nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya anggrek di rumah, dilihat aja, dicobain ya umur 2 hari atau 3 hari setelah mekar. Nah nanti setelah ini disiramin, kemudian kita tulis namanya, bunga betinanya apa, bunga jantannya apa. Ayo Mbak yang tadi dapat bunga anggrek ke depan. Misalnya nanti ditulis di labelnya bunga betinanya apa, bunga jantannya apa. Misalnya ini apa, Kaisar ya? Kaisar, Selfie ya, persilangan sendiri. Kemudian ditulis tanggalnya, tanggal persilangannya. Misalnya sekarang berapa? 10 ya? 10/12/2022. Baru kita simpan di tangkai bunganya yang kita siramkan tadi. Identitasnya jelas ya Bapak dan Ibu. Berarti yang ditanya bapak ibunya siapa bingung. Nah, kalau bunga dendrobium nanti buahnya matangnya 3 bulan 10 hari. Jadi untuk masuk labnya kan nanti dia akan jembung gitu ya, akan jembung umur 3 bulan 10 hari baru bisa dipanen, baru nanti masuk ke laboratorium. Banyak mau nyoba Pak? Silakan. Nanti kalau sudah berbuah kirim ke Jakarta, kirim ke kami silakan. Nanti diperbanyak di sana. Kalau nggak bisa dia gitu. Kalau nggak bisa Untuk Bapak dan Ibu lain nanti di rumah punya anggrek dilihat bunganya. Kalau nanti sudah jadi, isi putih bunga sarinya. Bunga sarinya putih kuning, nanti dimasukkan ke bagian bawahnya. Kecil mas. lagi snack lagi dong. Enggak, masih bisa. Masih bisa. Ini pakai tusuk lidi aja ya, masih bisa ya. Ibu langsung dikasih anggreknya, tapi saya minta batangnya 1 batang buat praktikum. Nanti kalau saya sudah jadi buahnya, silakan kami terus ke web ya untuk mendapatkannya. Nanti kita mencatatkan. Coba kamu. Panitia di foto ini si ibu. Oh, lihat nih. Udah difoto belum ibunya? Jadi kalau bunga jantan pas mekar atau itu umur 2 atau 3 hari ya, 2-3 hari setelah mekar itu biasanya siap untuk disilamkan bunganya kalau mau bikin itu. Bisa juga disemai di medianya langsung, di media induknya, tapi tumbuhnya paling cuma 5%-an. Karena dia harus bersimbiosis dengan mikorija itu jauh lebih menguntungkan. Tapi kalau dengan laboratorium tadi yang diterangkan Bu Irni, itu 1 buah bisa jadi 6.000 tanaman. Dari 1 buah itu jadi 6.000 tanaman. Jadi lebih cepat. Sudah Bu, silakan anaknya dibawa Bu, sekalian nama potnya.
Nanti diajarin perbanyakannya dari batangnya Bu, ya, biar nanti banyak kalau nggak punya laboratorium. Podial, monopodial, siapa Bu? Ya, ya. Sosial. Nanti ibunya 3 bulan lagi akan info ke kami. Bu sudah berbuah. Boleh Bu. Kasih. Ya. Pupuknya belum diterangin Bu ya? Oh. Belum diterangin mungkin. Kalian promosi. Jadi ini ya, tadi ibu tadi mendapatkan paket pupuk yang ini vitamin B1, isinya itu ada NAA. NAA itu apa ya? Zat pengatur tumbuh masuk golongan auksin, kemudian ada tiaminnya, kemudian EPA, dan ada satu laginya, ya intinya itu 3. Yang keempatnya ada KH2PO4, fungsinya untuk stres dan penyegar. Jadi kalau ibu-ibu ngirim anggrek atau tanaman lain dari luar daerah, tanamannya layu, bisa direndam dengan vitamin B1 ini 8 ml per liter selama 30 menit akarnya, baru ditanam. Yang ini B1. Direndam akarnya ya 30 menit. Kalau yang ini untuk menumbuhkan tunas. Jadi menumbuhkan tunas disemprot ke daun dan batang 2 ml per liter. Kalau anggrek nanti ini untuk tahapan kompot tadi seedling sampai remaja. Ini bisa juga digunakan ke tanaman hias lainnya semacam aglonema supaya cepat beranak atau tanaman-tanaman hias lainnya. Kalau yang ini untuk perangsang bunga, nanti perangsang bunga ini untuk mawar, krisang, anggrek juga bisa, misalnya gerbera dan lain-lain. Kalau yang tutup kuning khusus buat anggrek dewasa yang akan berbunga, digunakan ini sama 2 ml per liter ke bagian daun dan batang. Yang itulah praktikum aktifnya Bu. Persilangan sudah ya Bapak dan Ibu, nanti yang punya anggrek ini. Kalau kurang jelas nanti nanya Bu Iri, tadi ada nomor WA-nya ya, yang persilangan. Nanti siapa yang punya anggrek di rumah, yang coba, yang biasa kita beli di jalan itu cara merawatnya. Oh iya bisa. Ada perawatan. Aklimatisasi ya, lanjut. Jadi kalau tadi segmen yang beli botolan, kemudian kita aklimatisasikan, sekarang akan diterapkan Mbak yang tadi dahulu namanya botolan sih Mbak. Ya nanti bisa langsung dipraktekkan. Coba praktekkan ini buat bapak ya. Ini kita akan coba aklimatisasi. Jadi tadi yang ada beberapa segmen bisnis yang bisa di anggrek ya. Misalnya botolan ini isinya rata-rata 30 botol. Jadi satu botolnya sih pasarannya sekitar 35.000 sampai ratusan ribu tergantung jenisnya. Nah untuk praktikumnya, teorinya aja dulu. Jadi teorinya nanti tutup botolnya ini dibuka, dimasukkan air, kemudian dikocok-kocok supaya agar-agarnya lunak. Setelah agar-agarnya lunak, kemudian tanamannya ditarik, bisa menggunakan pinset atau bisa menggunakan alat lain, misalnya penjepit bambu atau dengan kawat. Nah setelah itu dicuci dengan air bersih supaya agar-agarnya hilang, karena kalau misalnya agar-agarnya masih menempel, dia akan tumbuh jamur atau bakteri. Setelah dicuci, dimasukkan ke larutan penyegar yang tadi, penyegar yang tutup merah, Mekarouri plus B1. Teorinya 30 menit, tapi bisa temporari. Misalnya kalau jumlahnya banyak bisa 2 jam, 3 jam. Kalau jumlahnya sedikit 5 menit, 10 menit gak apa-apa. Kemudian baru dimasukkan ke fungisida. Ini fungisidanya yang tadi ada di materi ya, ada niten, ada antrakom, asalgin dan lain-lain. Merek dagangnya silakan beli di toko. Kemudian setelah itu dikering anginkan dan ditanam.
Nah kita coba dulu ya yang ini ya, 1 botol. Ini kita buka dulu ininya, tutupnya. Kemudian kita masukkan air. Jadi ini masukkan air. Masukkan air ya. Kemudian dikocok-kocok supaya agarnya lunak. Kan ini ada agarnya ya. Memangnya di laboratorium ada agarnya. Dikocok-kocok supaya agarnya lunak. Nah, yang ini kita bikin dulu larutan penyegarnya. Ini satu tutup botolnya 8 mili. Jadi yang warna merah ya. Kita buka dulu. Tutup botolnya 8 mili ya. Kalau yang asli ada segel dalamnya ya. Kalau yang palsu biasanya tutupnya dari tutup plastik biasa. Nah ini kita kocok dulu. Kemudian kita pakai 8 mili ya. Satu tutup botol. Airnya 1 liter. Nanti kita aduk. Nah tadi sudah dikocok, agarnya sudah lunak. Kalau misalnya mau ini bikin dari kawat karena nggak ada piket, jadi bikin dari kawat. Biasanya pakai piket atau bambu penjepit. Kita tarik bagian akarnya dulu, karena kalau ditarik daunnya nanti kan rusak patah. Tapi kalau akarnya nanti daunnya akan mengucuk. Diusahakan ditarik akarnya. Ini kita contohin aja ya, berapa ya, 5 atau berapa gitu. Bisa. Ini kita coba dulu, nanti dapatnya seperti ini. Oh gitu. Dapatnya seperti ini. Kemudian kita cuci yang agar-agar di akarnya, kan ada agar-agarnya ya. Kita cuci. Tapi gini di lab ya agar-agarnya. Kemudian masukkan ke larutan penyegar tadi yang vitamin B1 ya. Teorinya 30 menit, tapi prakteknya tergantung jumlah tanamannya. Itu tanaman apa? Tanaman anggrek. Anggreknya dari daunnya. Dia ngambil dari oh yang ini yang tumbuh-tumbuh di bawah-bawah itu. Agarnya dibuang supaya tidak tumbuh jamur atau bakteri. Nah setelah masuk ke tadi vitamin B1, kemudian kita bikin larutan fungisidanya. Ini airnya kayak bagi gua ya yang ini ya. Ini teorinya 2 gram per liter, tapi karena di sini nggak ada timbangan, kayak pakai kira-kira ya. Kita aduk dengan tadi fungisidanya. Kemudian misalnya ini sudah ya. Kemudian kita masukkan tanamannya yang dari vitamin B1 tadi ke larutan fungisida 10 menit. 10 menit. Setelah ini dianggap 10 menit ya. 10 menit, kemudian dikering anginkan. Kering anginkan, baru ditanam ke media pakai yang ini, pakai serbuk ya, bisa pakai serbuk, bisa juga pakai akar kadaka atau moss hitam, bisa juga pakai moss putih yang banyak dijual itu moss putih. Tapi kalau di sini di hutan-hutan kan banyak ya akar kadaka ya, pakai akar kadaka bisa. Ini dibasahin dulu, misalnya ini harus dibasahin dulu supaya lembab sampai jenuh. Bisa kalau ini kan di dalam ruangan, kalau di lapangan disiram aja langsung.
Misalnya sudah basah, baru ditanam. Ditanamnya bisa menggunakan pinset atau bisa menggunakan alat lainnya, dilubangin dulu. Kalau dendrobium biasanya akarnya di atas juga tidak masalah, nanti dia akan tumbuh sendiri. Jangan terlalu dalam. Ini contoh aja, misalnya nanamnya gini, bisa satu pot isi 20 atau 30 tergantung maunya ya. Jadi namanya kompot. Namanya mau nyoba? Yang ini ya, yang tadi ya. Kalau yang hadiah mah tetap di bawah ya. Ini. Nyobain dulu katanya bentar. Sampai saya nanam. Ya tinggal dikocok, ditarik tadi ya. Nanti yang kompotannya pakai hadiah lagi. Masih ada pupuknya, masih ada paketnya. Nariknya akarnya ya. Udah nggak apa-apa pasang juga. Gak apa-apa juga nyobain ini. Tuh dibantuin sama begini, udah ahli ini teman-teman. Ada yang lebih cepat tuh kalau motornya nggak dipakai, pecahin aja. Kalau susah, botolnya bisa dipecahin. Kalau itu ya, kalau udah nyobain ya. Mau dibawa pulang tadi ini ya. Bonus tuh ditambah lagi. Kasih yang baru biar bisa Nanti nih satu paket buat aku. Ini udah paket terus apa ya? Setelah ditanam, nanti 14 kali berturut-turut bisa disemprot pakai ini lagi 2 ml per liter supaya segar. 14 kali berturut-turut ya. Nanti hari ke-15 dan seterusnya pakai yang tutup hijau 3 hari sekali. Setelah ditanam, aklimatisasi, disemprot dengan penyegarnya 14 hari berturut-turut 2 ml per liter. Nanti hari ke-15 dan seterusnya itu untuk menumbuhkan tunas dan daunnya pakai yang perangsang tunas 3 hari sekali. Nanti setelah umurnya 6 bulan atau 9 bulan baru siap untuk dibungakan pakai yang tutup kuning. Tutup hijau ya. Ke daun dan batang. Daun dan batang. Nggak usah, medianya nggak usah. Bisa. Nggak usah, nanti jalan sendiri. Udah ya. Hadiahnya nanti ditanam ya, sampai tumbuh ya. Ininya mau dibawa? Yang ini mau dibawa nggak? Oh, sama potnya bonus katanya. Biar nggak usah. Tinggal nyari pakisnya kalau agak ada. ini 3 bulan 4 bulan lagi ya Pak. Oh, Bu Irni kayak mama ya. Lagi Bu yang pakai kamera. 1, 2, 3. Udah ya. Yang itu. Tadi aku mau videoin malah nggak. Perawatan anggrek sampai 10 tahunnya. Doakan anggrek ya. Nah, perawatan vegetatif dulu baru nih. Aku baru sadar pasti. Iya makanya. Ini perawatan anggrek. Ini kalau yang ini teori tentang kalau pengiriman. Jadi kalau pengiriman tadi tanamannya datang, biasanya kan ada yang dicabut, ada yang dikirim dengan potnya. Nanti datang ibu rendam dengan vitamin B1 tadi 8 ml per liter 30 menit, sama biar segar disemprot 2 ml per liter 14 hari berturut-turut. Setelah itu 15 hari ke sana dengan perangsang tunas 2 ml per liter. Setelah umurnya, kalau yang pengirimannya anggrek dewasa atau remaja 3 bulan bisa disembuhkan bunga. Nanti kalau bunganya layu, dipotong kakek bunganya, bisa digunakan kembali, tapi nggak ada contohnya. Mbak pinjam anggreknya bentar boleh Mbak? Yang besar tadi anggreknya pinjam yang besar.
Pinjam dulu boleh? Itu udah hamil, Ron. Ini udah habis jadi praktikum, nggak apa-apa ya. Nah ibu-ibu, kalau anggrek bulan atau dendrobium, anggrek bulan itu setelah berbunga dia akan bisa tumbuh bunga lagi. Kasih bonus kawan. Nah caranya, kalau yang anggrek bulan ya, ini ujung kan bunganya sudah layu, jadi ujung anggrek bunganya dipotong 3 cm atau 5 cm, ini dipotong, ini nggak dipotong udah punya buahnya ya. Nanti kalau di sininya ini di yang bekas tangkai bunganya itu kalau anggrek bulan ada titik tumbuhnya, jadi bisa dikupas dengan kuku atau dengan pisau kecil, kemudian dioleskan dengan ini nggak ada yang namanya salep untuk namanya ada kayak glow, ada kayak pipik dan lain-lain, itu bisa beli online. Ibu oleskan di tangkai bunga tadi, nanti dia akan keluar bunga lagi atau akan keluar anakan. Jadi ya nanti beli aja. Nah kalau dendrobium cara ngoleskannya di sela-sela daun, di sela-sela daun ini ya, di sela-sela daun ini nanti dia akan bunganya keluar banyak. Sini ya Bapak dan Ibu. Di sela-sela daunnya ya. Ini saya buka satu ya. Di sela-sela daun ini kan dia ada kayak kipik atau kayak hijau banyak ya di online, itu bentuknya salep. Kalau mau bikin sendiri bisa juga pakai vaselin, pakai vaselin tambah benjel aminopurin atau BHP bisa pakai vaselin. Tapi jangan salah beli, kayak saya salah beli yang ibu untuk ibu-ibu monopaus sekarang. Kemudian saya oplos dengan itu. Tapi jadi ibu-ibu bisa beli untuk menggunakan beli tadi benjel aminopurin atau BHP, beli punya dari Shopee gitu kan? ya, pokoknya vaselinnya mau hand body atau yang saya belinya yang untuk monopaus bu, saya beli saya aduk dengan BHP oleskan tumbuh nggak apa-apa. Itu bagus juga kalau mau beli yang murah, ada vaselinnya yang kiloan. Biasanya warnanya coklat itu yang curah ya yang kiloan, bisa juga. Tinggal dioleh. Nah kalau dendrobium tadi di teori ibu ini kan ada tentang tangkai ini ya, tangkai tanaman ada luasnya. Nah kalau dendrobium kan ada luasnya. Nah diolehnya pas luasnya ini nanti keluar bunga lagi atau keluar anakan. Berapa lama sudah dioles? Biasanya reaksinya 1 bulan sudah kelihatan apa ya namanya jarum gitu ya, udah mulai nongol, tapi panennya biasanya 4 bulanan. 4 bulanan kalau untuk KIG, tapi kalau untuk bunga kan kelihatan nanti dia keluar bunga lagi. Cuma syaratnya tanaman induknya harus sehat. Kalau tanaman induknya nggak sehat, dia bisa mati karena kan dirangsang terus untuk berbunga tanpa tumbuh vegetatif dulu gitu ya. Vegetatifnya dipakai apa pupuknya? Kalau vegetatifnya tadi bisa yang dengan penutup hijau, kemudian di media tanamnya bisa dengan pupuk slow release, bisa beli kayak dekasa, pengokok dan lain-lain seperti itu ya. Ya ditambahkan 8 butiran 4 bulan sekali. Saya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Ini apa pada ibu ya di potnya? Itu beli aja banyak di konten. Di pasar. Dekasa atau pengokok atau merek lainnya yang slow release. Jadi promo nggak? Ini udah bu. Dan yang kalau mau menggunakan generalnya yang rasa bunga. Ya tadi yang rasa bunga umur 9 bulan atau 12 bulan tinggal disemprot dengan tutup kuning. Oke. Yang tutup kuning ya. Ya. Produknya kalau dicari Tokopedia. Ini di mana sih? Itu ada. Ibu bapak dan mulai. Nah tadi kayak ini sudah. Nah ini tadi tanaman ibu misalnya sudah berbunga. Kan kalau dendrobium biasanya batang-batangnya rontok daunnya ya, habis ya tinggal batangnya aja. Itu jangan dibuang bu. Itu bisa diperbanyak lagi karena tadi ada luas-luasnya. Ya, ini teorinya dibaca, saya praktik
praktikumnya. Jadi kalau dendrobium di tiap ruasnya kan tadi ada ini ya, ada ruas-ruasnya ya, itu bisa keluar bunga atau bisa keluar tunas. Caranya sangat gampang sekali, ibu potong aja di angka luasnya, kan ini luasnya di sini, ibu potong di tengah-tengahnya. Kemudian ini ada luas, potong lagi. Ini kan bisa satu luas, bisa dua luas, ini satu luas ya, satu luas. Kemudian potong lagi. Misalnya kalau batangnya banyak, panjang, misalnya ada 10 luas atau 20 luas, bisa jadi 20 tanaman. Satu luas ini seperti ini ya, ini luasnya ini. Kemudian yang lukanya bisa disimpan dulu di abu gosok yang buat nyuci piring ya, nyuci piring atau sekam bakar dibakar lagi untuk menghilangkan bakteri, jamur, kemudian untuk biar meresap ke sini, jadi dianya agak keriput nantinya. Ibu masukkan ke abu gosok, biarkan 24 jam, jadinya tutup lukanya di abu gosoknya, baru nanti ditanam. Medianya bisa pakai sabut kelapa atau pakai akar kadaka. Kemudian disiram, nyiramnya kan pertama aja, kesananya tinggal disemprot tengah jam hijau. Yang tutup hijau, kelangsungan tunas, maka 3 kali sekali, nanti umur 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa panen. Seperti Itu keluar tunasnya dari tengahnya ya. ada ya, punya gambarnya yang paling bawah ya, yang 04. Tapi dia tumbuhnya tidak berbarengan. Jadi tumbuhnya tidak berbarengan. Biasanya ada yang sebulan tumbuh, 2 bulan, tapi rata-rata 4 bulan sudah panen. Nanti setelah tumbuh bisa ibu tanam kembali di pot atau bisa ditempel di papan pakis atau di kayu. Jadi kalau misalnya tadi segmen pasar dari ibu ini misalnya setting ya, kalau harga partai kan 3.500 5.000, tapi kalau harga ekeran 8.000 sampai 18.000. Ini bisa ibu jual modal 1 luas 4 bulan jadi setting, jual harga pasaran aja misalnya 11.500. Kalau batangnya banyak kan lumayan Bu ya, kalau mau usaha. Kalau pakai laboratorium kan tadi 1 buah jadi 6.000 pohon, tapi harus bikin laboratorium dulu. Tapi kalau untuk di lapangannya nggak punya laboratorium, ibu nyari batang-batang yang sudah kuat, dipotong-potong 1-2. Sudah Bu? Ada 2 nih. Mas Uduk boleh dibagikan lagi ya? Iya boleh. Nah, boleh ya. Gimana? Aku kasih pertanyaan dong, Pak. Nama saya siapa gitu. Oh, kuis lagi. Yang saya udah dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu yang punya, aduh siapa tadi maaf? Bu, anggreknya Bu. Saya takut sudah hamil Pak ya. Mas Uga ada 2 paket nih Pak. Iya. Ini ibu-ibunya masih banyak, mungkin tadi masih belum. 1 pertanyaan dari Pak Roni, 1 pertanyaan dari Pak Suki. Iya, Pak Roni dulu Pak, nanya apa? Pak Roni, Ini masih ada 2 ya, jadi buku. Dia buku ya. Sepaket. Oh, buku. satu lagi yang tadi kita hasil aklimatisasi dengan paket kami. Pertanyaannya tadi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan anggrek ada 4 nih pupuknya. Sebutkan apa aja? Ada 4. Silakan. Ya ibu yang belakang boleh. Ya udah cari tahu. Terkait umum aja. Tadi nama bukan sebutin nama ininya, nama yang narasumbernya siapa. Kalau merhatikan pasti tahu. Iya. Sama sebutkan 3 jenis anggrek yang diketahui kita aja. Kalimat. Gak usah 3 jenis anggrek yang kamu tahu sama siapa nama narasumber ini. Iya. Itu aja. Oh itu. Dapatnya cuma 2 Bu. Jawabnya 2 berarti perangsang bunga sama vitamin B1. Kasihnya yang ini ya Bu, cuma 2 ya.
Yang sak merah untuk penyegar, yang tutup biru bisa juga untuk perangsang akar, yang tutup biru untuk perangsang bunga, bisa mawar, bisa dan lain-lain. Yang hijau nanti ditanya 2 lagi, belum ada yang bilang. 2 lagi itu ada siapa? Pupuknya 2 lagi yang mau. Tutup hijau atau tutup kuning? Ini ada 2 lagi, silakan dijawab untuk apa? Ya Bapak. Bapak udah tadi gantian. Mbak ya boleh. Buat YouTube-nya Pak Roni. Fungsida atau antrokom 100 gram sama Spire 500 ml. Belum dijawab. Hadiahnya antrakol Bu, yang ini mah jawabnya kasih antrakol. Salah tadi. Jawabannya. Tuh. Ini mah panitia nih. Ya Bapak. Perangsang akar, perangsang bunga, sama daun D1 atau disingkat NPK untuk yang 3 itu. Tapi hadiahnya tinggal 2 Pak ya. Yeah. Pertanyaan satu lagi, masukkan. Ya gampang-gampang aja ya. Ya gampang-gampang aja pertanyaannya. Yang ini hadiahnya banyak. Ya, anggrek kan memiliki banyak jenis ya Bu ya, Bapak. Kalau masalah tanggal 10, coba sebutkan 10 jenis anggrek. Satu ya, daunnya doang itu. Silakan Ibu. Angkat. Iya. 10 aja. Pertama anggrek gula, anggrek panda, anggrek kalajengki, ketupat, Ekor kambing. betul tikus, Ganti atas. dendurium. Iya. 4 lagi Bu, 4 lagi. Anggrek hitam. Udah 7. Anggrek. Hadiahnya banyak pun yang terakhir. Biar mandi Bu, buat mandi Bu. Anggrek bulan belum tadi ya? Oh udah. Ya, dibantuin apa nanti setengah-setengah aja. Ini mau dibantu sama ibunya. Nanti ibunya kasih tulangnya aja Bu ya. Iya, tapi benar ada anggrek bulan, anggrek kasih kumis, anggrek kebutan, Iya. anggrek anggrek bulan bintang juga ada, anggrek kering, anggrek jamrut, Bagi 2 aja Bu. Bagi 2 aja. Dibagi 2 aja. gula, anggrek kasih sara, anggrek karat, pokoknya banyak anggrek hitam. Pokoknya Tuh, apa kasih pakai? Ya, udah. Kasih ini aja lagi. Nah, ibunya kasih ini. Lu kasih ini. Nih, ibunya kasih ini Bu. Makanya. Ini masih ada yang lagi. Siapa nama ibu ini? Ini arangnya kasih Pak. Hadiahnya arang berapa Bu? Sama suaminya. Ini hadiah terakhir, Mas Sugeng. Kayu sama pakir terakhir. Siapa nama narasumber kan? Nama suaminya ya? Ini bapaknya. Cuma tahu Bu ini doang, suaminya namanya Pak Irmi ya.
Udah. Bisa lagi. Buang dulu airnya. Enggak, kasih aja. Coba apa pandangan dari BRIN? BR ya. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita kasih air aja depan dia. Saya ini ada. Ini harus kita kerja dulu ya. Udah dijawab. Ini banyak ya. Soalnya saya ubah mouse jadi banyak yang ini ya. Udah dulu itu dulu ya. Udah jam setengah 12 kalau saya. Jangan Bu kalau Biar nggak bersih.